masuk ke studionya Sudirman. Nah, tertarik tuh di situ tuh, udah tertarik sama dunia-dunia broadcast kayak gini. Nih, broadcast itu ngapain sih gitu kan? Terus satu lagi film, apakah ini hal yang sama gitu kan? Karena kalau saya kan job desk di PKL itu konten creator. Jadi saya bikin konten-konten gitu. Terutama konsep dari penceritaannya, konsep filmnya mau dibawa seperti apa filmnya ini, entah mau jadi sedih kah atau mau dibawa ke horor atau gimana, itu kita lakuin di praproduksi. ada kamera jahat juga, perlu gak face filter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama gue Wahyu dari Satu Asap Peduli Bangsa. Dan sebelum masuk ke sana, izinkan sedikit mengingatkan jangan lupa follow IG kita, yaitu di Satu Asap Peduli, dan FB serta YouTube Satu Asap Peduli Bangsa. Yang terakhir, kalau mau sembari jalan, dengerin sebuah cerita bermakna, boleh ikuti Spotify Podcast Satu Asik. Hari ini gue bakal ngebahas sebuah tema yang akan jadi pilihan di kalangan para pelajar tentang melanjutkan sekolah kemana. Dalam hal ini sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini udah hadir dua bintang tamu. Yang pertama itu adalah Bang Faisal. Bang Maesal. Cuman kita manggilnya Bang Ical. Silakan Bang Ical, mungkin perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maesal Praditya Maulana, biasa dipanggil Ical. Aku dari SMKN 51 Jakarta, jurusan Broadcasting dan Film. Dan yang kedua, bintang tamu kita gak jauh beda, maksudnya jurusannya gitu kan, tapi jelas beda karena yang ini adalah kakak-kakak, mbak-mbak yang kita hadirkan, yaitu kita manggil Kak Ajeng. Silakan Kak Ajeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ajeng Aprilia Kartikasari. Saya dari SMK 51, saya kelas 12 dan jurusan saya juga Broadcasting dan Film. Oke, makasih Bang Ical dan Kak Ajeng yang udah hadir di tengah-tengah kita. Jadi pertama-tama kenapa kita ngundang Bang Ical dan Kak Ajeng? Sebetulnya kita pengen tahu nih, sekaligus memberikan informasi buat teman-teman kita nanti yang mau melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK. Nah, makanya saya mau nanya nih, kenapa pilihannya akhirnya Bang Ical dulu milih masuk ke SMK lalu ngambil jurusan ini, broadcast dan film? Kalau dari aku sih kenapa milih SMK, alasan utamanya sih setelah lulus ingin punya keahlian biar bisa langsung kerja gitu. Bantu keluarga. Itu sih alasan utamanya. Terus untuk yang kedua kenapa milih broadcasting dan film? Soalnya kan aku juga suka ngeliat-liat di sosial media gitu, perkembangan zaman di audiovisual ini makin berkembang. Dan akhirnya kenapa milih broadcasting film? Ingin coba untuk memulai buat konten gitu juga. Oh gitu. Jadi udah punya channel di media sosial apa aja? Kebetulan aku baru ada di Instagram sama TikTok sih. Oh gitu. Ya. Main di IG dan TikTok. Ya. Udah berapa followernya? Bah, masih belum banyak. Oh, gitu. Baik, Masih oke. Baik, makasih Bang Ical. Nah, kita lanjut nih. Selanjutnya Kak Ajeng. Ya, kalau aku alasan masuk SMK tuh awalnya kan pas SMP tuh saya OSIS ya. Nah, terus ada kunjungan gitu ke sekolah Sudirman kalau nggak salah. Nah, itu juga masuk ke studionya Sudirman. Nah, tertarik tuh di situ tuh, udah tertarik sama dunia-dunia broadcast kayak gini. Terus akhirnya sempat bimbang juga sih mau masuk SMA atau mau masuk SMK. Terus yaudah akhirnya milih SMK juga gitu. Milih jurusan ini. Oh. Tapi sebelumnya milihnya jurusan RPL sih, tapi nggak keterima. Oh, akhirnya. RPL. Oke, nanti kita bahas ya tentang jurusan apa aja sebetulnya yang ada di SMK gitu kan. Mungkin buat informasi juga nih buat teman-teman Satu Asap Peduli Bangsa atau Sobat Satu Asik, bahwa ternyata SMK itu nggak hanya 1-2 jurusan gitu. Kalau zaman dulu kita taunya SMEA dan STM gitu kan. Lalu ada SMIP, Sekolah Menengah Industri Perhotelan. Nah, kalau sekarang semuanya itu digabung menjadi satu, yaitu namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, tapi ada beberapa jurusan di dalamnya. Nah, contohnya
Yang hadir di sini Bang Ical sama Kak Ajeng dari SMK 51 Jakarta, betul ya? Nah di SMK 51 Jakarta ini ada jurusan apa aja sebetulnya? Kalau untuk dari SMK 51 kita sih lebih ke manajemen dan kreatif. Jadi untuk di manajemen itu ada jurusan perkantoran, akuntansi, terus bisnis retail, pemasaran. Retail. Oh, iya. Untuk di kreatifnya kita ada DKV dan juga broadcasting film ini. DKV, Ya, desain komunikasi visual dan jurusan broadcasting film. Tadi sempat nyebut RPL. RPL itu apa ya? RPL tuh rekayasa perangkat lunak. Jadi tuh suka ngoding-ngoding gitu. Ngoding. Oh, nanti bisa jadi programmer, web designer, ya kayak gitu ya. Berarti larinya ke arah situ ya. Baik, itu tadi sekilas. Sebelum lanjut, jangan lupa follow IG @1asapeduli, FB dan YouTube Satu Asa Peduli Bangsa, dan Spotify Podcast Satu Asik. Balik lagi lanjut ke Bang Ical sama Kak Ajeng. Jadi tadi gitu ya, ternyata SMK itu banyak pilihan. Banyak banget pilihan. Dan tadi pada umumnya ketika kita milih SMK, kita berharap kita punya keahlian. Betul. Sehingga ya mudah-mudahan bisa lebih cepat mencari kerja. Begitu ya? Benar sekali. Baik, terima kasih. Tadi Bang Ical bilang, kalau nggak salah dengar, tadi sempat dengar itu ya karena memang di broadcast itu lebih apa ya, lebih sesuai dengan keinginan gitu. Betul. Sesuai dengan keinginan gitu kan. Dan kalau sampai saat ini kelas 12? Kelas 12. Udah sempat PKL berarti Bang Ical? Sudah, ini kita masih masa PKL. Oh, lagi masih PKL. Iya, sampai dari mulai bulan Juli ya. Bulan Juli dan berakhirnya nanti di bulan Desember. Januari baru masuk. 6 bulan berarti. 6 bulan PKL itu berarti nggak masuk sekolah ya? Enggak. Kita jadi benar-benar fokus di industri PKL-nya. Oh, gitu. Ya. Kalau Bang Ical memang sesuai dengan ini ya harapan di perfilman. Maaf tadi di mana? Kita di broadcasting. Broadcasting nggak maksudnya tempat PKL-nya? MD Production. Oh, MD Production. Kalau Kak Ajeng? Di Outrans. Outrans Studio. Oke. Jadi boleh ya mengulik lebih dalam nih. Broadcast itu ngapain sih gitu kan? Terus satu lagi film, apakah ini hal yang sama gitu kan? Karena kan kita taunya kan ini sama-sama direkam gitu kan, sama-sama nanti akan di-share di media sosial gitu kan. Kalau yang film mungkin bisa jadi nanti bentuknya dokumentasi atau untuk tujuan-tujuan lain, komersial. Mungkin bisa sedikit disampaikan oleh Bang Ical gitu. Kenapa akhirnya milih broadcast, lalu apa sih yang dipelajari di broadcast? Kalau untuk di broadcast tuh kita lebih ke program TV. Jadi program televisi seperti talk show, berita, reality show. Dan di program TV itu kan mencakup film juga. Jadi bedanya broadcast dan film itu, untuk broadcast kita benar-benar ke program TV. Jadi kalau untuk jurusan perfilmannya itu, jadi mereka emang khusus buat bikin film. Karena mencakup ada film juga di dalam televisi, jadi kita bisa bikin film juga. Tuh, bedanya. Jadi broadcast itu kalau boleh sedikit menyimpulkan lebih umum. Betul. Lalu film itu adalah kekhususan di dalam broadcast gitu ya. Begitu gak sih Kak Ajeng? Kalau Kak Ajeng apa gimana? Broadcast tuh lebih kayak mencakup semuanya gitu loh. Kayak film iya, televisi juga, kayak program talk show iya, terus berita juga iya, iklan juga iya, gitu kan. Terus kalau film itu cuman kayak khusus film aja gitu. Nah, kalau Kak Ajeng udah punya akun media sosial juga? Ada di mana? Ada di Outrans Studio dah pokoknya. Outrans. Di follow Outrans Studionya ya, gitu. Tempat PKL-nya ya? Iya, betul. Oh gitu. Selama PKL udah ngapain aja Kak Ajeng? Kalau saya kan job desk di PKL itu konten creator. Jadi saya bikin konten-konten gitu. Oh, konten? Kayak konten tutorial, terus flyer juga. Itu aja sih kalau selama flyer PKL. Dan flyer itu isinya yang lebih ke informasi kegiatan atau apa? Ya kayak gitu. Kadang juga random aja isinya kayak tentang fakta-fakta unik gitu. Oh, fakta-fakta unik ya kan? Ya, karena kebanyakan juga bahkan sekarang tuh kalau kita tahu ada acara televisi itu baik yang ngambil justru dari akun-akun media sosial yang ada gitu kan. Kayak cerita-cerita yang lagi viral ya kan. Berita yang lagi hot pekan ini seperti itu kan. Itu berarti sebetulnya bagian dari broadcast tuh gitu kan. Tapi kalau ngebuat videonya, ngebuat kontennya itu ke teman-teman film ya. Lebih fokusnya seperti itu ya, betul. Betul. Teman-teman buat yang ingin tahu gambaran tentang
ngapain sih belajar di SMK di jurusan broadcast dan perfilman? Tadi udah sedikit dijelasin nih sama Bang Ical, Kak Ajeng gitu kan. Kalau kita emang ingin buat kontennya, baik itu film ya kan, itu berarti kita mulai dari praproduksinya, kita udah mulai bikin konsep segala macam seperti itu. Iya benar. Nah, kita mungkin bisa sedikit dijelasin tuh kalau film itu biasanya di praproduksinya ngapain, lalu di produksinya ngapain, sampai di post productionnya ngapain. Kalau di film itu kita di praproduksi itu ada banyak tahapannya sih. Jadi ada mulai dari casting pemainnya, terus hunting lokasi, terutama konsep dari penceritaannya, konsep filmnya mau dibawa seperti apa filmnya ini, entah mau jadi sedih kah atau mau dibawa ke horor atau gimana, itu kita lakuin di praproduksi. Produksi. Oh berarti ya menentukan bakal dibawa kemana tujuannya. Betul, gitu. tujuan filmnya. Lalu di produksinya itu biasanya kita untuk film sendiri ngapain aja tuh? Untuk diproduksi jadi kita tinggal menjalankan lah apa yang ada, yang udah kita susun di praproduksi ini. Jadi mulai dari pemainnya mau adegannya seperti apa, itu pada saat produksi kita tinggal jalanin, tinggal kita laksanain lah, direalisasikan lah. Kan kalau buat saya yang awam nih berarti nih ya gambarannya ya, bahwa di produksi itu kita diminta untuk membuat perencanaannya. Benar. Nah kalau di film tuh berarti ada namanya skrip, ada skenario gitu kan. Itu berarti di praproduksi. Lalu ketika kita produksi bagaimana skrip sama skenario itu dijalankan oleh orang yang tepat gitu kan. Nah nanti setelah itu diolahnya baru di post produksi. Ya, di pasca produksinya, gitu. di editing ya. Benar, gitu kan. di bagian editing gitu kan. Mulai dari itu ada kamera jahat juga perlu gak face filter. Jadi minimal ya kalau zaman dulu mungkin kan gambaran kita kan harus dengan di make up dulu segala macam. Kalau sekarang kayaknya udah lebih enak kayaknya, kamera juga udah bisa disetting gitu kan. Tapi sedikit sentuhan tetap dibutuhkan ya. Untuk ya supaya nggak terlalu kelihatan seperti ladang minyak kayak gitu kan. Kalau itu tergantung emang dari konsep filmnya juga sih. Ya kan konsep filmnya ternyata ceritanya sedih tapi mau dibawa gembira gitu. Bisa gitu kan. Oke. Nah kalau di broadcastnya sendiri ini Bang Ical, Kak Ajeng. Kalau kayaknya Kak Ajeng nih cocok karena kan tadi di Outruns itu kan tugasnya justru menyebarkan ya kan berita-berita melalui media sosial. Nah kalau di broadcast sendiri Kak Ajeng kira-kira itu ngapain ya belajarnya gitu kan? Ya kalau di broadcast kayak bikin talk show gitu, pengalaman saya ya yang kemarin kelas 11 itu kan kita bikin talk show. Nah itu selama talk show itu lumayan ribet. Sebenarnya ribetnya ya selama bikin setting gitu, nyeting tempatnya itu kita harus bikin tempat. Udah berapa kali tuh selalu kayak gambarannya tuh kayak gak mau gitu, kurang cocok. Terus nama buat nama programnya kita juga bingung nih mau namain apa. Terus akhirnya ketemulah namanya Salisa. Nah itu ditayangkan di media YouTube. Ya, YouTube resmi sekolah. Ya YouTube Lisa Picture. Apa? Lisa Picture. Lisa Picture. Ya. Oh itu channel YouTube-nya. Ini buat teman-teman yang mau lihat hasil produksi dari Kak Ajeng, Bang Ical, silakan ditonton di channel YouTube Lisa Picture. Lisa itu 51. 51 Picture. Dan tadi Salisa. Salisa. Programnya namanya Salisa. Itu talk show. Ya, talk show. Oke, berarti setelah itu ada pernah bikin program yang lain mungkin pengalamannya Kak Ajeng? Pernah bikin Jarlisa ya. Jarlisa itu berita jaringan 51. Itu juga ditayangin di Lisa Picture juga. Jadi udah pernah bikin talk show, pernah bikin berita gitu ya. Jadi kayak menyampaikan informasi gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini sedikit ngulik tentang sebetulnya setelah teman-teman tadi udah sempat pada PKL, sekarang ke kelas 12 gitu kan. Rencananya sebetulnya kan tadi emang semuanya pasti pengen supaya dapat kerjaan cepat ya. Tapi kalau dikasih pilihan kira-kira mau melanjutkan kuliah gak? Ya, kalau saya emang pengen kuliah banget. Oh, mantap. Gitu. Bang Ical? Pasti mau kuliah lagi dulu. Walaupun kerja kan sekarang tetap bisa sambil kuliah. Benar banget. Apalagi kan memang di jurusan kita ya
freelance lah istilahnya. Jadi bisa sambil bikin konten-konten di rumah. Sambil kuliah juga. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan broadcasting boleh banget deh pokoknya. Oke. Seru banget. Jadi balik lagi nih. Tadi kalau emang rencananya mau kuliah berarti udah ada gambaran nanti bakal mau kuliah ngambil jurusan apa lagi. Jangan sampai siangnya ngambil komputer, malamnya dihukum. Mau dari siapa dulu nih? Kalau saya sih kemungkinan mau ngelanjutin jurusan ini. Broadcast ya? Mungkin ngambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke. Bang Ical? Kalau dari aku sih tentunya pasti masih sejalur lah. Cuman kepikiran sih mau masuk ngelintas ke desain komunikasi visualnya. Jadi kita di SMK udah dapet ilmu-ilmu lah tentang broadcasting, kamera segala macem digabungin ke desain komunikasi visual itu di bagian mungkin desainnya. Ya, desain grafis. Jadi ya bisa di-collab lah istilahnya jadinya. Tapi kalau nggak salah di SMK sendiri itu udah ada ya jurusan desain komunikasi visual. Ada. Oh gitu. Kalau itu sengaja berarti emang waktu SMK-nya mau ngambil broadcast. Film, tapi kuliahnya ke desain komunikasi visual. Iya. Biar nanti ilmu yang ada di broadcast perfilman ini ya kan lalu bisa juga dibawa ke desain komunikasi. Oh gitu. Luar biasa Bang Ical, Kak Ajeng. Nah, ini terakhir ya buat mungkin teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan gitu kan untuk memilih jurusan tadi sekilas tentang SMK ada beberapa. Nah, kalau di SMK 51 tadi ada manajemen dan apa garis besarnya? Manajemen, akuntansi, manajemen dan kreatif. Oh, manajemen dan kreatif. Ya. Manajemen ini yang tadi dari akuntansi, perkantoran, lalu bisnis retail, perkantoran dan akuntansi. Oh, kalau yang kreatifnya? Desain komunikasi visual sama broadcasting dan film. Nah, itu berarti buat ini nih terutama para teman-teman nih yang lagi bingung mau melanjutkan sekolah kemana. Nah, ternyata sekarang di SMK itu udah ada jurusan yang luar biasa yaitu jurusan desain komunikasi visual, broadcast dan film. Ada juga rekayasa perangkat lunak. Kalau tadi hobi ngoding-ngoding buat jadi web developer ya kan, mau jadi programmer atau mau jadi game developer juga bisa kayaknya kalau dari situ ya larinya. Nah itu ternyata bisa dimulai dari SMK. Jadi ketika nanti SMK-nya selesai, silakan kalau mau lanjutin kuliah atau bahkan udah punya keahlian bisa sembari tadi kerja jadi freelance, tapi kuliah juga tetap jalan. Benar. Jadi dua-duanya ini bisa dijalanin tanpa saling dibenturkan. Jadi kalau saya ngelihatnya ini sebuah pilihan yang luar biasa di tengah zaman yang kayak gini gitu kan, ketika kita udah mulai kesulitan mencari pekerjaan. Karena teman-teman konten creator ini yang saya tahu kita juga bisa menjadi dalam tanda kutip pengusaha kecil-kecilan gitu kan. Benar banget. Dengan kita bisa memasarkan sebuah produk atau bahkan kita punya produk sendiri gitu kan. Itu kan pasti butuh banget yang namanya teknik pemasaran. Dan teknik pemasaran zaman now itu pasti nggak lepas dari ilmu broadcasting karena melalui media sosial. Betul nggak? Benar banget. Nah, jadi jangan lupa walaupun udah berhasil membuat produk sendiri, tapi boleh juga nih tetap ngulik ilmu broadcasting dan desain komunikasi visual biar tambah kece buat di ininya kan. Kalau digosok itu lebih berkilau. Gitu. Kalau kayak batu berlian gitu kan, kalau dia ditutupin dengan lumpur lalu kena debu itu nggak akan kelihatan kilaunya. Tapi ketika dia semakin dipoles gitu kan, nah begitu juga kalau kita punya produk yang bagus, tapi kita kurang poles, nah ini belajar nih dari teman-teman broadcast, DKV sama perfilman, mungkin kayak gitu ya. Baik, itu sekilas dari obrolan pendek kita pada sesi kali ini tentang SMK, terutama jurusan broadcast dan perfilman. Sebelum ditutup, jangan lupa teman-teman untuk memfollow IG Satu Asa Peduli dan FB serta YouTube Satu Asa Peduli Bangsa. Terakhir ada produk baru yaitu Spotify di podcast Satu Asik. Jadi kita akan kembali lagi bertemu dengan teman-teman di sesi selanjutnya di acara podcast Satu Asik. Terima kasih Bang Ical, Kak Ajeng, jangan kapok.
dan semoga sukses dengan cita-citanya. Semoga Allah mengijabah gitu kan keinginan teman-teman semua dan menjadi orang-orang yang bermanfaat ya kan, baik itu buat keluarga, bangsa, negara dan agama. Sekian dari saya Wahyu Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.